ketemu dengan Pak Beksu di kantor, lalu saya sudah ketemu Pak Sekda, karena di daerah ini lurus dengan bandara ini ada beberapa fasilitas pemerintah yang penting. Satu itu gereja, itu namanya gereja Berasa. Yang kedua itu puskesmas Berasa. Yang ketiga utama sekali itu bandara. Jadi bandara itu karena kita tidak bisa pindah, karena barang lain bisa, rumah saya bisa bongkar saya pindah, tapi kalau bandara kapanpun juga tidak bisa pindah kalau pemerintah tidak serius tangani dengan barang ini. Karena satu, yang kedua itu ini bukan rancangan tapi ini musibah. Karena ini musibah, jadi musibah itu kita tidak bisa tunggu. Kalau kita mau tunggu rancangan tahun 2015, Kali Berasa tidak menunggu rancangan pemerintah Kabupaten Yahukimo. Itulah sebabnya selalu saya ketemu ke sana, karena di sini ada masyarakat miskin yang banyak. Masyarakat yang ada di sini mau pindah kemana susah untuk lokasi di sini. Pemerintah lokasikan, kalau tanah yang kami beli di sini adalah tanah adat, bukan pemerintah. Kalau pemerintah punya, pemerintah bisa pindahkan kami kemana kami terserah. Tapi ini kan tanah adat, kami beli dengan harga. Dan kami sama-sama, Bapak Kepala Suku Mumuna, saya sebagai Kepala Suku Yali, kami sama-sama menangani ini serius. Tapi jika kalau pemerintah tidak terima, yang ketiga air Kali Berasanya ini sudah surut, saya minta ke Bintang Timur. Bintang Timur mereka memerintahkan suruh saya ke Sekda surat perjanjian. Jadi surat perjanjian ada, kami kerja. Pada saat saya sudah ketemu dengan Pak Sekda, minta surat perjanjian, Bapak Sekda tidak menerima saya dengan serius. Pada saat itu pembicaraan saya, Bapak Sekda tidak menampung. Akhirnya saya keluar dari tempat itu. Yang lain yang kami bisa sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Yahukimo bisa menangani dengan ini adalah suatu musibah, bukan untuk rancangan. Karena kita mau rancangan tahun 2015 mau pengalihan kali dengan dinas bersangkutan kewenangan, dengan ada dua kantor yang berbeda ini bisa menangani serius untuk masyarakat kami di sini. Satu bencana alam, dua penanganan pengalihan kali. Yang dua ini ya Pak Lamek, Pak Beksu dengan Pak Bartol. Bapak-bapak ini orang asli yang ada di kantor tapi tidak perhatikan serius. Ini kenapa? Ini pertanyaan saya, karena kami masyarakat di sini. Karena masyarakat sini bukan masyarakat Yali saya. Ada Mumuna, ada Yali, ada Kimial, dengan juga ada Lani. Jadi kami adalah suku gabungan ada di jalan ini, di areal ini. Jadi saya minta seperti itu. Bapak-bapak pemerintah, bupati, wakil bupati dalam hal ini, dengan juga Bapak Sekda, dan juga bidang kantor bersangkutan yang bisa menangani serius. Ini bukan main-main ini. Terima kasih, selamat pagi Pak Kepala Suku, Pak Bartol, yang bisa menangani ini serius, karena Bapak juga ada di situ. Jadi terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara di kantor dan juga ada di bencana alam di pusat. Kami di Kabupaten Yahukimo itu pas tepatnya di pinggir sungai, dan sebagian besar masyarakat tinggal di pinggir kali, dan ini sudah mulai banjir. Kita sama-sama lihat kebanjiran yang sementara terjadi adalah seperti ini. Tadinya itu dia dari sana, tapi karena dua hari ini dia hujan terus, sehingga dari sana sudah pindah ke sini, dan tadi malam sekarang di sini. Jika kalau sebentar ini dia akan hujan terus, berarti dari sini dia akan masuk ini rumah Bapak Gembala. Saya ada berdiri sama-sama dengan Bapak Gembala. Nah, ini Bapak Gembala ya. Ini tempat yang mereka sombar itu dari rumah Bapak Gembala. Ini tempat doa. Ini tempat doa. Tempat doa Bapak Gembala Di bawah itu pohon ini. di bawah pohon ini, di bawah pohon matua. Saya ada sama-sama dengan Bapak Gembala. Teman-teman, ini kita harus berpikir secara serius. Jika ini di bawah ini, yang ada pohon berdiri di bawah ini ada rotan turun. Di situ itu adalah jalan yang dia bongkar, tujuannya akan masuk dalam bandara. Nah,
dia akan masuk di sini dengan seutuhnya ini pindah, memang mau diatasi memang agak susah karena ini alam. Karena itu pemerintah daerah dalam hari ini Bapak Sekda harus ada kebijakan yang tepat. Warga RT 009 ini sangat terancam untuk kondisi bencana atau musibah banjir ini. Sudah beberapa hari masyarakat mereka sudah mengadu kepada pemerintah dalam hari ini melalui kantor terkait dan juga tetapi Sekda secara koordinasi sudah lakukan. Tapi penanganannya itu sampai waktu 2 hari lalu itu air surut, tapi tidak pernah tangani serius. Akhirnya hari ini memang tantangannya berat. Banjir sudah mulai dari sana, bongkar di atas ini, dan dari sini dia akan masuk itu adalah rumah Bapak Gembala ini. Setelah itu di bawah ini di sini ada 13 warga, akan turun lagi ke bawah lagi itu adalah 14 warga, dan dari situ dia akan masuk ke Gereja Brasa, dari Gereja Brasa masuk ke Puskesmas Jalan Gunung, dari Puskesmas Jalan Gunung dia masuk di SD, dari SD dia akan masuk di Kimiar dan masuk akan Bandara. Karena itu berharap untuk ini tidak harus menunggu tahun 2025, tapi harus mulai dari sekarang. Saya kira bagaimana untuk kebijakan mengalahkan koordinasi terkait supaya pengalihan sementara untuk dari pohon-pohon kasuari yang ada sana, dari situ di pinggir situ dia turun, dia buka karena dia tingkungannya di sana. Dari sana air dia hantam ke sini, akhirnya airnya sudah menuju ke rumah Bapak Gembala dan terus menuju ke bandara. Karena itu saya bersama-sama dengan masyarakat kami di sini berharap bahwa kita harus buka di sana, ada pohon-pohon kasuari di situ supaya air ini kekuatannya bagi dua. Baru dia bisa kita bisa dalam program jangka panjang untuk dari tahun 2025 itu bisa mencapai. Kalau tidak, ini tanggung jawabnya atau beban pemerintah itu akan besar karena tanah saja dipilih oleh masyarakat sendiri, rumah dibangun oleh masyarakat sendiri, sehingga berharap untuk kita sama-sama melihat dalam musibah banjir untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, Dah. Selamat pagi. Selamat pagi.